Prospek tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran tampaknya tidak baik, mengingat 21 jam negosiasi di Pakistan mengalami kebuntuan. Dan Amerika Serikat memulai blokade di Selat Hormuz untuk mencegah Iran memberlakukan sistem tol guna mengatur lalu lintas pelayaran. Dengan demikian, gencatan senjata 2 minggu sejak Selasa lalu tampaknya tidak akan diperpanjang, dengan asumsi gencatan itu bisa bertahan selama itu. Pada gilirannya, pertanyaannya menjadi, siapa yang lebih diuntungkan dari masa tenang ini? Jadi, hari ini kita perlu memeriksa manfaat bagi masing-masing pihak. Saya akan mulai dengan gambaran singkat tentang situasinya dan cara memandang gencatan senjata secara umum. Kemudian, pada poin substantif pertama kita akan melihat masalah yang dihadapi Amerika Serikat dengan fokus pada pengisian bahan bakar. Lalu kita akan beralih ke Iran dan membahas salah satu pertanyaan yang belum terjawab tentang kapasitas yang masih dimiliki Teheran. Di dalamnya, karena dunia sedang buruk saat ini, kita juga akan membahas langkah yang diambil Tiongkok yang akan semakin mempersulit hidup kita. Tapi izinkan saya mulai dengan poin umum tentang gencatan senjata dan posisi kita saat ini. Aksi militer antara Amerika Serikat dan Iran tampaknya masih terhenti. Namun, masalah tawar-menawar secara umum belum terselesaikan, dan Israel terus mengambil tindakan di Lebanon. Sebagai tanggapan, Iran tetap menutup Selat Hormuz bertentangan dengan premis dasar gencatan senjata. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat mulai memblokir kapal-kapal yang membayar tol kepada Iran untuk menghindari penutupan tersebut. Jika ada satu kata yang akan saya gunakan untuk menggambarkan situasinya, itu adalah tidak berkelanjutan. Dari sisi teoretis, sekedar mengingatkan bahwa gencatan senjata tidak selalu sejalan dengan hasil akhir. Agar suatu kesepakatan dapat berkelanjutan, syarat-syaratnya harus sebanding dengan keseimbangan kekuatan jangka panjang. Ada sedikit ruang gerak di sini tentang bagaimana Anda dapat menyusun kesepakatan seiring waktu yang akan kita bahas nanti. Namun, segala sesuatunya tidak bisa terlalu jauh dari posisi Anda saat ini. Menurut saya lucu bahwa setiap pihak dalam sebuah konflik cenderung mengklaim bahwa gencatan senjata secara militer lebih menguntungkan pihak lawan daripada pihaknya sendiri. Coba pikirkan berapa kali Anda pernah mendengar hal seperti itu selama bertahun-tahun terkait Rusia dan Ukraina. Namun kenyataannya, keuntungan bersama seperti itu secara harfiah mustahil terjadi. Kekuatan antar negara itu bersifat zero sum, jadi apapun yang didapat satu pihak, pihak lain akan kehilangan. Perkiraan hasil akhirnya hanya bisa bergeser ke satu arah, dan dengan demikian, hanya satu negara yang bisa menjadi pihak yang diuntungkan secara militer dari jeda tersebut. Seseorang akan punya energi ekstra saat keluar dari keadaan tenangnya, dan yang lain akan berusaha menimbulkan kerusakan 2 kali lipat saat amarahnya mengambil alih. Sebagai pengamat perang, cara yang lebih baik untuk memikirkan klaim semacam itu adalah kembali ke titik yang sama seperti biasa. Mungkin sebaiknya tidak mendengarkan apa yang diklaim oleh para pemimpin dalam hal ini. Mari kita bayangkan bahwa satu pihak memang akan mendapatkan lebih banyak. Jika jumlahnya besar, maka kesepakatan tidak mungkin terjadi, dan seluruh pembicaraan menjadi tidak relevan. Ini telah menjadi salah satu hambatan utama untuk solusi di Ukraina. Ketika pergeseran kekuasaan lebih kecil, Anda bisa bernegosiasi untuk keluar dari masalah tersebut. Itu hanya memerlukan konsesi yang lebih besar dan substantif kepada pihak yang kalah. Pihak yang kalah itu tahu bahwa kesepakatan tersebut pada akhirnya akan terkikis darinya. Jadi, sebagai kompensasi, kesepakatan itu harus memberikan lebih banyak kepada negara tersebut di awal. Tapi disinilah muncul insentif klasik untuk memberi gambaran yang menyesatkan. Kasihan saya butuh lebih banyak untuk menerima kesepakatan. Itulah pesan konsisten yang ingin Anda sampaikan terlepas dari kebenarannya. Akibatnya, kita benar-benar harus menganalisis apa yang terjadi di lapangan jika kita ingin tahu siapa pihak yang sebenarnya diuntungkan. Kita tidak bisa hanya melihat kata-kata yang diucapkan para pemimpin. Baiklah, mari kita lakukan analisis, mulai dari pihak Amerika. Pembahasan utama di sini adalah masalah yang dihadapi Amerika Serikat dalam mempertahankan jam terbang kampanye udaranya. Itu mungkin terdengar konyol, mengingat semua pembicaraan menjelang perang adalah tentang menipisnya persediaan amunisi ISREC. Kita memang akan kembali membahas bom sebentar lagi, tapi Anda membutuhkan pesawat di udara untuk menjatuhkan sebagian besar dari bom-bom itu. Sementara itu, hanya 2 akhir pekan yang lalu, pembicaraan tentang perang beralih ke F-15 yang ditembak jatuh dan pencarian awaknya. Jadi Anda mungkin berpikir bahwa inilah arah pembicaraan saya selanjutnya. Ternyata tidak sepenuhnya seperti itu. Pesawat tempur juga memiliki masalah yang serupa, tetapi mereka bukanlah perhatian utama saat ini.
Justru, titik lemah dalam sistem ini adalah pesawat pengisi bahan bakar, khususnya KC-135. Pesawat tanker ini memungkinkan pesawat tempur tetap berada di udara lebih lama dengan mengisi bahan bakar mereka saat terbang. Mereka bukan hanya soal kenyamanan, mereka juga membantu memaksimalkan jumlah jam efektif pesawat tempur yang lebih mahal dapat tetap berada di udara. Tanpa mereka, pesawat tempur harus lebih sering kembali ke pangkalan. Sebagian dari masalah dengan pesawat tanker adalah bahwa mereka merupakan bongkahan logam raksasa yang dibiarkan Amerika Serikat terbuka di area parkir pesawat. Itu sebenarnya berkaitan dengan manfaat gencatan senjata, karena lebih banyak sistem anti-drone Ukraina akan mulai beroperasi di sepanjang semenanjung Arab. Negara-negara Arab tersebut mungkin melihat sistem Ukraina sebagai pelindung infrastruktur sipil, tetapi jaringan pertahanan udara tidak bekerja seperti itu. Sebuah pencegat mendeteksi drone dan menghancurkan drone tersebut tanpa mengetahui apa yang menjadi target dari drone itu. Bagaimanapun juga, masalah yang lebih besar adalah perhitungan jam terbang yang sederhana. KC-135 terakhir diproduksi pada tahun 1965. Itu bukan salah ketik, 1965. Pesawat-pesawat itu berasal dari era ketika harga median rumah di Amerika Serikat sekitar $20.000. Harga bensin 31 sen per galon, dan The Beatles masih 5 tahun lagi sebelum bubar. Di satu sisi, kalau tidak rusak, jangan diperbaiki, meskipun sebenarnya mereka telah memperbaiki KC-135 selama beberapa dekade dengan berbagai peningkatan. Di sisi lain, pesawat pengganti KC-46 secara perlahan mulai diperkenalkan. Sementara itu, ada banyak tekanan untuk menjaga KC-135 tetap terbang. Namun, hukum fisika mengalahkan harapan dan impian ketika usia dan jam terbang sudah tinggi. Jelas, perawatan dan perbaikan sederhana dilakukan di lapangan setiap hari. Namun, perbaikan yang lebih serius memerlukan membawa pesawat-pesawat itu kembali ke pangkalan Angkatan Udara Tinker di Oklahoma. Jadi, menurut teori tersebut, Amerika Serikat memulai gencatan senjata untuk membeli waktu agar dapat memulihkan kesiapan pesawat pengisi bahan bakar serta mengistirahatkan sisa armada. Dan jika tidak ada tawaran yang cukup menarik dari Iran, Amerika Serikat akan melanjutkan upaya tersebut dengan angkatan udara yang telah direvitalisasi setelah gencatan senjata berakhir. Ya, saya tidak ragu bahwa Amerika Serikat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memperbaiki armadanya. Namun, apakah Amerika Serikat mendapat keuntungan secara militer dari gencatan senjata bukan hanya karena insentif ini saja? Sebaliknya, kita juga harus mempertimbangkan apa yang dilakukan Iran dan membuat perbandingan relatif yang tepat antara keduanya. Oke, lalu apa yang dilakukan Iran? Sayangnya, jawaban untuk pertanyaan ini lebih tidak jelas yang akan mengaburkan kemampuan kita untuk menilai perbandingan relatif dengan yakin. Tapi mari kita coba sebaik mungkin. Satu bagian yang lebih jelas bagi kita adalah kemampuan Iran untuk membangun kembali berbagai program senjatanya. Dalam jangka pendek, ini bukan masalah. Iran harus menghabiskan waktu yang cukup lama untuk membangun kembali fasilitas dan rantai pasokan yang terkait. Hal ini menimbulkan pertanyaan terbuka tentang berapa lama lagi sebelum Amerika Serikat atau Israel mungkin tergoda untuk menargetkan basis industri pertahanan Iran. Namun dalam hal jangka waktu gencatan senjata, tidak banyak yang akan berubah bagi Iran di bidang ini. Masalah yang lebih sulit, baik dari segi informasi publik maupun waktu gencatan senjata, adalah berapa banyak senjata dan yang paling penting senjata anti pesawat yang disimpan Iran di bunker selama perang. Jika Anda beranggapan bahwa jawabannya adalah tidak ada, mereka membutuhkan semua yang mereka miliki, dan karena itu mereka mengerahkan semua yang mereka punya, maka sisanya dari pertanyaan ini hanyalah bersifat akademis. Tidak ada lagi yang bisa dikerahkan ulang oleh Iran, sehingga gencatan senjata tidak relevan terhadap keputusan pengerahan. Jika tidak, maka Amerika Serikat menghadapi masalah yang signifikan. Langkah pertama dalam perang udara adalah menghancurkan sistem anti pesawat musuh. Setelah langit terbuka hanya untuk Anda, armada Anda dapat beroperasi tanpa hambatan untuk menghancurkan target yang lebih berharga atau lebih spesifik. Untuk menyederhanakan masalah, Amerika Serikat mengandalkan sistem seperti rudal Tomahawk untuk bagian kampanye penumpasan pertahanan udara. Idenya adalah Anda dapat menempuh jarak yang cukup untuk menghantam aset lawan Anda, tetapi mereka tidak dapat menghantam Anda. Apakah Anda melihat masalah di sini? Rudal Tomahawk dan sejenisnya adalah sumber utama kekhawatiran tentang persediaan Amerika Serikat, terutama terkait dengan kemungkinan perang di Indo-Pasifik. Jika perang dengan Iran berhenti untuk jangka waktu yang cukup lama, dan Iran memang menyimpan aset pertahanan udara yang signifikan di bawah tanah, maka rudal Tomahawk menjadi perlu digunakan lagi.
Bandingkan itu dengan skenario serangan berkelanjutan, di mana jika intelijen Amerika Serikat tetap menguasai situasi, para pilot tempur bisa saja cukup menjatuhkan JDAM sebagai gantinya. Itulah yang menjadi inti dari kampanye serangan utama, dengan rudal Tomahawk disimpan sebagai cadangan. Berbeda dengan Tomahawk, militer memandang pasokan JDAM seolah-olah tidak terbatas. Jadi, jeda yang panjang bisa memaksa Amerika Serikat menukar satu set senjata dengan biaya peluang rendah dengan satu set senjata dengan biaya peluang tinggi. Masalah pengisian bahan bakar masih tetap ada, tentu saja, tetapi solusinya bukanlah melakukan perbaikan besar-besaran pada seluruh armada sekaligus. Solusinya adalah dengan membagi persentase tertentu untuk pemeliharaan setiap saat, sehingga pesawat yang baru selesai dirawat terus kembali beroperasi. Ini adalah sistem yang sama yang digunakan Amerika Serikat untuk kapal induknya. Jadi ini bukanlah konsep yang asing. Melakukan hal itu mungkin memerlukan memperlambat tempo keseluruhan misi tempur, tetapi itu masih lebih baik daripada memberikan Iran ruang untuk bernapas. Sekarang, kita harus menyadari masalah besar dengan persenjataan Amerika Serikat. Perang Iran, atau setidaknya fase awalnya, berlangsung sekitar 40 hari. Saya akan menggambarkan intensitas pertempurannya sebagai meningkat, tapi tidak ekstrim. Dan setelah itu, semua indikasi menunjukkan bahwa Pentagon melihat adanya kekurangan besar dalam persediaan Tomahawk-nya. Nah, kalau begitu, apakah ada yang berpikir bahwa persediaan Tomahawk pada Januari sudah cukup untuk perang serius melawan Tiongkok? Tentu tidak. Kekurangan ini selalu membutuhkan investasi ulang yang besar dalam produksi senjata, yang ditunda oleh pemerintahan demi pemerintahan, demi pemerintahan, demi pemerintahan. Jelas, pemerintahan Trump jauh lebih ketat soal pengiriman senjata As Serikat ke Ukraina. Tapi Biden juga berhati-hati. Inilah alasannya. Oleh karena itu, sekarang kita berada dalam situasi di mana Amerika Serikat akan menghadapi masalah besar jika Tiongkok mengambil langkah dalam beberapa bulan ke depan. Apakah Amerika Serikat akan menghadapi masalah yang sama dalam beberapa tahun ke depan tergantung pada keputusan investasi dan produksi yang diambil di tengah bayang-bayang perang ini. Berbicara tentang Tiongkok, ada semakin banyak laporan bahwa Beijing berencana memasok Iran dengan lebih banyak sistem anti pesawat udara, khususnya yang portabel. Hal ini akan jauh lebih mudah jika wilayah udara terbuka berkat gencatan senjata. Jalur laut jelas bukan pilihan yang mudah. Tapi ingat, bagaimana Rusia dikabarkan mengirimkan perlengkapan ke Iran kemungkinan besar melalui Laut Kaspia. Tidak akan sulit bagi Tiongkok untuk menggunakan Rusia sebagai perantara, meskipun itu sedikit mempersulit logistiknya. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang perlu diingat, tetapi hal ini tidak akan menjadi faktor penentu dalam keputusan gencatan senjata. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini? Semua orang suka mengklaim bahwa gencatan senjata merugikan peluang mereka jika perang dimulai kembali. Ini hanyalah taktik negosiasi, jadi sebaiknya kamu abaikan saja. Secara praktis, Amerika Serikat diuntungkan dari jeda ini karena mereka bisa melakukan perawatan pada armada pesawat tanker mereka yang sudah tua. Namun, hal itu datang dengan risiko Iran berpotensi memiliki kesempatan untuk memperbarui sistem anti pesawat mereka. Secara keseluruhan, saya menduga bahwa kekhawatiran yang terakhir itulah yang lebih diutamakan. Saya bisa membayangkan sebuah dunia di mana Amerika Serikat menerima kenyataan bahwa pertahanan udara Iran pulih, meskipun masalah bagi rudal Tomahawk yang mungkin timbul di kemudian hari. Namun, itu mengharuskan Amerika Serikat untuk menganggap kesepakatan saat ini cukup menguntungkan. Selat yang tetap tertutup sama sekali bukan kondisi yang menguntungkan. Jadi, harus ada yang mengalah di sini. Mungkin Iran yang akan mengalah soal Selat Hormuz dan membiarkan lalu lintas internasional berjalan seperti biasa. Mungkin Amerika Serikat yang akan memulai kembali permusuhan, mungkin dalam 2 minggu, mungkin sebelum itu, atau mungkin sedikit setelahnya. Mungkin Amerika Serikat akan menahan diri sedikit lebih lama untuk melihat seberapa efektif blokade balasannya. Tapi sulit membayangkan dunia di mana ada gencatan senjata yang berkelanjutan dan selat yang tetap tertutup. Itu adalah skenario terburuk dari 2 kemungkinan bagi Washington. Ya, kita akan lihat berapa banyak berita penting yang muncul selama minggu depan, tapi saya menduga saya akan menghabiskan lebih banyak waktu di Lines on Maps Extra untuk beberapa hari ke depan. Berlanggananlah di sana agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan berlangganan. Dan kita jumpa lagi lain kali. Jaga diri Anda.